Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kali ini teman-teman saya akan menjelaskan tentang analisis konservasi laut dan fauna di Indonesia dengan rujukan dan spesialisasi spesies terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Bagaimana kisah dan kelanjutannya? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian konservasi laut dan fauna. Konservasi laut dan fauna di Indonesia mengacu pada pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistem laut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan laut. Nah, hal ini meliputi yang pertama, melindungi spesies flora dan fauna laut yang terancam punah. Yang kedua, menjaga kesehatan ekosistem laut. Yang ketiga, mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi laut. Nah, di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Namun, banyak spesies yang terancam punah akibat beberapa faktor. Seperti yang pertama, penangkapan ikan yang berlebihan. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan habitat laut. Yang kedua, pengerusakan habitat. Aktivitas manusia seperti pembangunan pesisir, penambangan pesisir, dan pencemaran laut dapat merusak habitat laut yang penting bagi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, pencemaran laut. Sampah plastik, limbah industri, dan tumpahan minyak dapat mencemari dan membahayakan spesies laut. Adapun yang keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan pemanasan air laut, kenaikan permukaan laut, dan pengasaman laut yang dapat membahayakan spesies laut dan ekosistemnya. Nah, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 224 spesies ikan laut yang terancam punah di Indonesia. Nah, kali ini aku kasih contoh saja yang paling simpel, yaitu yang pertama itu adalah penyu belimbing. Yang kedua ada paus biru, dan yang ketiga hiu parimanta. Nah, tentu saja ada hukum nasional dan hukum internasional untuk mengatur konservasi laut dan fauna. Di antaranya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi laut dan fauna. Contohnya saja seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Sebenarnya tujuan dan ruang lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan bertujuan untuk mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya laut, dan penegakan hukum di laut. Undang-undang ini berlaku di seluruh wilayah laut Indonesia, termasuk laut teritorial, laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan laut lepas yang berbatasan dengan wilayah Indonesia. Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur oleh Undang-Undang Kelautan diantaranya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Kelautan mengatur tentang penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pemanfaatannya untuk berbagai kegiatan seperti perikanan, pariwisata, dan industri maritim. Kemudian Undang-Undang Kelautan juga mengatur sumber daya laut. Undang-Undang Kelautan mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, termasuk ikan, mineral, dan energi laut. Kemudian ada penegakan hukum di laut. Undang-Undang Kelautan mengatur tentang penegakan hukum di laut untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang terkait dengan kelautan, seperti penangkapan ikan ilegal,
perusakan terumbu karang, dan pencemaran laut. Adapun selanjutnya kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Kelautan mengatur kelembagaan yang bertanggung jawab untuk pengelolaan kelautan, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Penelitian Kelautan, dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Kelautan mengatur tentang pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan kelautan. Nah, ada juga peran penting Undang-Undang Kelautan. Undang-Undang Kelautan memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk yang pertama, melindungi laut dan sumber daya hayati. Undang-Undang Kelautan membantu laut dan sumber daya hayati dari berbagai ancaman, seperti penangkapan ikan berlebihan, perusakan habitat, dan pencemaran laut. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Kelautan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melindungi pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Kelautan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor maritim, seperti perikanan, pariwisata, dan industri maritim. Selanjutnya, memperkuat kedaulatan negara. Undang-Undang Kelautan membantu memperkuat kedaulatan negara di laut dengan memastikan pengelolaan laut yang efektif dan efisien. Namun meskipun demikian, ada harapan besar untuk keberhasilan pengelolaan laut di Indonesia. Pemerintah dan berbagai pihak terkait harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Kelautan. Konservasi laut dan fauna, pemanfaatan daya laut yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah kunci untuk mewujudkan laut Indonesia yang maju, lestari, dan sejahtera. Selain Undang-Undang Kelautan, ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian, selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Nah, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait konservasi laut dan fauna, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati atau yang lebih dikenal dengan CBD. Kemudian ada Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka Flora dan Fauna atau yang lebih dikenal dengan CATES. Kemudian ada Konvensi Ramsar tentang lahan basah yang penting secara internasional. Ada juga nih upaya pelaksanaan konservasi laut dan fauna. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan konservasi laut dan fauna. Di antaranya, penunjukan kawasan konservasi. Saat ini sudah ada 97 kawasan konservasi perairan nasional dengan total luas sekitar 32,5 juta hektar. Selanjutnya, penetapan zona pengelolaan. Kawasan konservasi perairan nasional dibagi menjadi beberapa zona dengan fungsi yang berbeda, seperti zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona pemanfaatan umum. Kemudian selanjutnya, penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi. Setiap kawasan konservasi perairan nasional memiliki rencana pengelolaan yang memuat strategi dan program untuk mencapai tujuan konservasi. Kemudian ada penegakan hukum. Pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan konservasi perairan nasional, seperti penangkapan ikan secara ilegal, perusakan terumbu karang, dan pencemaran laut. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah melakukan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi laut. Kemudian kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sipil.
Pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sipil untuk mendukung program konservasi maritim. Ada juga peran masyarakat dalam konservasi laut dan fauna. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk upaya konservasi laut dan fauna. Antara lain, yang pertama, mengurangi konsumsi plastik. Plastik merupakan salah satu polutan laut utama. Masyarakat dapat mengurangi konsumsi plastik dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol air minum yang dapat digunakan kembali, dan menghindari produk yang dikemas plastik. Kemudian yang kedua, itu tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama di darat, dapat terbawa ke laut dan mencemari ekosistem laut. Masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang sampah apabila memungkinkan. Kemudian, memilih produk laut yang berkelanjutan. Konsumen dapat memiliki produk laut yang berasal dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan. Hal ini membantu memastikan bahwa sumber daya laut dipanen dengan cara yang tidak membahayakan spesies laut dan ekosistemnya. Adapun berpartisipasi dalam kegiatan konservasi dan banyak organisasi juga yang terlibat dalam upaya-upaya tersebut. Selain hal itu, tentu saja kita punya tantangan dan harapan. Konservasi laut dan fauna di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Contohnya, seperti kekurangan sumber daya alam. Sumber daya. Dana dan infrastruktur untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional masih terbatas. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya konservasi laut dan fauna. Kemudian ada aktivitas ilegal. Aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, perusakan terumbu karang, dan pencemaran laut masih marak terjadi. Ya, meskipun demikian, ada harapan besar untuk keberhasilan konservasi laut dan fauna di Indonesia. Pemerintah dan berbagai pihak terkait harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efisiensi program konservasi. Konservasi laut dan fauna penting untuk menjaga kesehatan laut, keanekaragaman hayati, dan menunjang berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Nah, adapun yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini adalah konservasi laut dan fauna di Indonesia merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan manusia. Upaya konservasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kita semoga bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.